Ya, usai tak lagi bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain, salah satunya pemirsa dengan PDI Perjuangan. Berbagai upaya dilakukan termasuk membuka peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Adakah komunikasi antara dua partai politik ini membuka peluang bergabungnya Demokrat dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, kemudian anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan yang bergabung di studio dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat sore. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya. kabar Pak Yunarto? Ya, Pak Syarif Hasan. Kabar Mas baik Toto. Pak Syarif. Ya. Sehat selalu. Oke, kita mau ke Salam Bang sehat, Eriko Pak. dulu. Kalau gitu, mungkin Ya. yang ingin saya tanyakan pertama, ini sudah ada kesepakatan belum? Sudah ada deal belum bahwa akan ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak SBY? Mbak berdua, coba lihat. Baju saya memakai jaket PDI Perjuangan dan merah putih. Apakah ini masih kurang lagi untuk menyambut Partai Demokrat bila mana memang memutuskan untuk bergabung dengan poros PDI Perjuangan bersama P3, Hanura, dan Perindo. Jadi begini Mbak, dan juga semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan TV One pada saat ini, saya harus menyampaikan secara jujur. Coba kalau dilihat pengalaman Partai Demokrat, tentu nanti Pak Syarif Hasan boleh menyampaikan, dan memang sudah disampaikan move on. Kami pun pernah mengalami, ada yang bersama-sama dengan kami, bahkan sudah ke kantor DPP, bertemu dengan Ibu Ketua Umum, bahkan menyampaikan calon wakil presidennya, tetapi ya bisa saja tidak terjadi hal tersebut. Jadi apa yang disampaikan Mas Hasto, sekjen kami, itu sangat baik dan benar. Artinya begini, marilah sama-sama kita duduk, sama-sama kita berbicara, sama-sama menyampaikan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. PDI Perjuangan boleh ditanyakan dengan Perindo, Hanura, dan juga P3, itu sangat terbuka. Bahkan mencalonkan calon wakil presiden juga boleh, kenapa tidak? Silakan saja. Walaupun Pak Herman Hairon sudah menyampaikan bahwa tidak lagi secara khusus untuk mengusulkan Mas Ahy, tapi dalam kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, musyawarah mufakat, apapun boleh disampaikan. Sama seperti Perindo boleh menyampaikan, begitu juga P3 menyampaikan, Mas Sandiaga Uno, nah begitu juga dengan Hanura. Jadi dalam hal ini baiknya kita bersama-sama duduk. Mari kita bergabung bersama-sama. Dan ini hitungannya ya. Oke, Bang Eriko, kita semua. sebentar sebelum sampai ke hitungan, berarti artinya belum ada kesepakatan ya? Itu dulu mungkin yang harus dijawab. Singkat saja. Bagaimana ada kesepakatan ketemu juga belum? Oke. Ini kan sedang disusun pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Ya. Nah, kapan? Coba ditanyakan Langsung, Syarif oke. Hasan. Kalau gitu dari langsung, Mbak Puan dan Pak kita Sekjen, tanyakan ke Pak Syarif. Kapan saja. Siap, Bang. Langsung kita tanyakan ke Pak Syarif. Jadi kapan sebenarnya pertemuan Pak SBY dan juga Bu Mega ini, Bang Syarif? Ya, pertemuan dua tokoh negarawan mantan Presiden Republik Indonesia ini tentunya sangat diharapkan oleh almost seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bagus untuk ke depan Indonesia. Nah, kedua partai ini saya pikir komunikasinya sudah cukup intens, dan at the end saya pikir dua tokoh bangsa kita ini akan lebih bagus kalau bisa bertemu, dan itu tentunya akan menjadi sejarah bagi bangsa kita bahwa dua tokoh dan negarawan Indonesia sudah bertemu, tentunya ingin menatap Indonesia ke depan yang lebih bagus. Bahwa pertemuan itu akan segera terwujud, ya kita doakan aja bersama, mudah-mudahan itu. Oke, jadi sejauh ini jadwalnya belum tahu kapan? Belum, tetapi insya Allah kita yakin mudah-mudahan akan segera terlaksana. Oke, saya mau ke Mas Yunarto, tapi mungkin dijawab usai jeda ya Mas. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Yunarto soal bagaimana peluang keduanya ini bertemu antara Pak SBY dan juga Bu Mega. Tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.
Oke, saya langsung lanjut ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat sejarah hubungan PDI Perjuangan dan Demokrat ini seberapa besar potensinya untuk menjalin kerjasama politik dalam pemilu 2024, Mas Toto? Ya, memang 20 tahun terakhir kan tidak berada dalam satu kubu ya. Ya. Tetapi kalau kita baca statement dari teman-teman Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, saya pikir jelas keduanya sudah membuka pintu. Dari Demokrat dan bahkan sebelum pecahnya hubungan antara AHY dengan Mas Anies atau misalnya Demokrat dengan Koalisi Perubahan, tanggal 19 Juni sudah bertemu Mbak Puan dengan Mas AHY, dan di saat yang bersamaan ada tweet dari Pak SBY yang tadi sempat dibahas TV One terkait dengan berada dalam satu gerbong bersama dengan Pak Jokowi. Saya pikir itu sudah menunjukkan saat itu, bahkan ketika misalnya Anies AHY akan menjadi pasangan pun, kita bisa berspekulasi putaran kedua, andai kata Anies AHY tidak lolos, ada kemungkinan besar Demokrat akan bergabung dengan koalisi Mas Ganjar. Dan memang ketika kita baca juga statement teman-teman PDI Perjuangan, tadi Bang Eriko juga mengatakan bahwa sangat terbuka, Mas Hasto mewakili partai mengatakan sangat terbuka, dan kita tahu kedua partai ini kan kader-kadernya tidak mungkin berani berbicara ketika tidak ada izin atau restu minimal dari Pak SBY ataupun Bu Mega. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan aktual terakhir, sangat mungkin keduanya memang sudah mengarah kepada sebuah kesepakatan. Dan memang kalau kita baca, walaupun dalam baca sejarah ya, dalam 20 tahun perbedaan posisi politik, kalau kita bedah lebih jauh secara program, secara ideologi, saya pikir sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Harus diakui ini kan dalam sejarahnya hanya berawal dari istilah saya kesalahpahaman antara Pak SBY dengan Ibu Mega yang sifatnya sentimen historis antara dua sosok ini, tapi tidak ada masalah yang signifikan dari kedua belah partai untuk kemudian menjadi sebuah hambatan ketika mereka akan berkonsolidasi. Nah, waktu yang tepat kapan, andai kata memang ada kesepakatan, menurut saya kalau ingin ini terlihat sejajar dan kemudian bersama dengan partai-partai lain ada sebuah kesatuan sikap ya, paling baik adalah memang sebelum diumumkan cawapres Mas Ganjar, alangkah baiknya Demokrat sudah bergabung. Sehingga kemudian ada sebuah image kesetaraan dari partai-partai tersebut termasuk Demokrat, termasuk simbolisasi adalah ketika mengambil keputusan yang paling strategis, yaitu penentuan nama cawapres. Oke. Lalu langsung ke Mas Eriko atau ke Bang Eriko. Jika memang betul Demokrat ini nanti bergabung di dalam koalisi bersama dengan PDIP, apa sih sebenarnya yang diharapkan PDIP, benefit ataupun kerjasama politik yang diinginkan dari PDIP, diinginkan dari Demokrat ke PDIP apa? Atau mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Demokrat? Ya, kalau mau berbicara jujur, sebenarnya apakah PDI Perjuangan selama ini menerapkan syarat-syarat atau hal-hal yang memberatkan? Tidak pernah. Boleh ditanyakan kepada Pak Syarif Hasan, kepada Pak Herman Hairon, dan juga teman-teman Demokrat yang lain.